Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih atas kehadiran konsulen kami pada pagi hari ini, Dr. Daan Kamri, dan konsulen kami yang akan bergabung. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan teknik operasi tracheostomi yang akan disampaikan oleh Dr. Teguh Nugroho. Pada Dr. Teguh kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih kepada Dr. Daan Kamri yang telah hadir pada pembacaan teknik operasi tracheostomi. Kemudian juga terima kasih kepada Dr. Jopi sebagai pembimbing kedua. Dan juga terima kasih kepada trainee yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu teknik operasi tracheostomi. Nah, tracheostomi sendiri mulai populer pada praktik kedokteran pada tahun 1800-an Masehi, yang mana pada saat itu tracheostomi ini dilakukan sebagai salah satu tata laksana pada penyakit difteri ataupun laryngitis difteri. Nah, di sini insisi yang dilakukan pada trakea itu pada saat itu disebut dengan tracheotomi, sedangkan untuk tindakan yang membuat stoma kemudian dilanjutkan oleh pemasangan kanul trakea yang disebut tracheostomi. Nah, untuk tracheostomi sendiri adalah suatu tindakan dengan membuka dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan nafas agar udara dapat masuk ke paru-paru sehingga dapat melintas jalan nafas bagian atas. Untuk anatomi trakea sendiri, nah anatomi trakea ini berbentuk seperti tabung silindris yang diantaranya terdapat ring kartilago mulai dari krikoid sampai percabangan bronkus. Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua pars. Yang pertama pars cervicularis, yaitu dari krikoid sampai ke manubrium sterni. Kemudian pars thoracalis, yaitu dari manubrium sterni ke percabangan bronkus, yaitu carina. Trakea sendiri juga terletak lebih dalam, yaitu setelah dari otot-otot sternocleidomastoid dan sternothyroid, dan dengan dilapisi oleh kelenjar tiroid pada cincin kedua hingga keempat. Nah, di sini di bagian lateral dari trakea itu terdapat nervus laryngeus recurrens dan juga jaringan lemak limfoid peritrakeal. Dan pada bagian lateral ini juga terdapat arteri carpus communis. Nah, untuk landmark anatomi dari tracheostomi sendiri, yaitu pertama yaitu thyroid notch. Thyroid notch sendiri adalah landmark yang untuk mengidentifikasi bagian dari superior laring yang di tengah ataupun di midline. Kemudian ada membran ke krikotiroid, yaitu terletak pada krikoid dan tiroid dan kardiologiroid. Dan di sini biasanya dilakukan tindakan krikotiroidektomi emergensi. Kemudian yaitu tulang kartilagokrikoid. Landmark di sini adalah penanda untuk yang dapat diraba untuk mengidentifikasi batas antara laring dan trakea. Kemudian selanjutnya itu adalah sternal notch. Nah, di sini penanda untuk mengidentifikasi thoracic inlet, di mana di sini untuk identifikasi adanya arteri innominate yang mungkin ditemui pada saat nantinya melakukan tracheostomi. Nah, untuk alternatif menjaga potensi aliran udara atau jalan nafas, yang pertama dapat dilakukan non-invasive positive pressure ventilation. Yang kedua dapat dilakukan LMA yang terkenal, yaitu laryngeal airway. Kemudian dilakukan selanjutnya dapat dilakukan endotracheal intubasi. Kemudian dapat dilakukan transtracheal needle ventilasi. Yang selanjutnya juga dapat dilakukan cricotriodotomy atau disebut mini tracheostomy. Nah, yang terakhir baru yang akan kita bahas yaitu tracheostomi.
Untuk indikasi dari tracheostomi sendiri yaitu yang pertama yaitu adanya obstruksi mekanik dari saluran nafas atas. Kemudian untuk memproteksi tracheal bronchial pada pasien-pasien yang mempunyai risiko aspirasi. Yang ketiga itu gagal nafas. Yang keempat kemudian adanya retensi dari sekresi bronkial. Kemudian yang terakhir adalah pasien-pasien yang akan dilakukan elektif tracheostomi untuk tindakan pembedahan kepala leher. Nah, untuk jenis pipa tracheostomi sendiri yaitu yang pertama ada cuff tube dan yang kedua ada uncuff tube. Untuk cuff tube sendiri yaitu selang yang dilengkapi dengan balon yang dapat diatur sehingga memperkecil risiko terjadinya aspirasi. Kemudian untuk uncuff tube itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang tidak mempunyai risiko aspirasi. Nah, di sini ada gambar dari kanal tracheostomi, tube tracheostomi yaitu dengan cuff dan uncuff. Nah, untuk tube dari tracheostomi sendiri yang harus ideal itu adalah tidak lebih besar dari 1,5 diameter dari lumen trachea. Kemudian panjangnya sekitar 6-7 cm yang terbuat dari bahan autoclave yang misalnya silikon, perak, ataupun nilon yang tidak dapat menyebabkan iritasi pada trachea ataupun hanya sekali pakai. Nah, untuk teknik tracheostomi sendiri yaitu pasien pernah tidur terlentang, bahu diganjal dengan bantalan kecil sehingga memudahkan kepala untuk ekstensi. Kemudian kita mempalpasi trachea untuk menentukan lokasi insisi. Kemudian sebelum kita mulai kita harus memastikan juga ukuran dari tube yang sesuai dan memeriksa inflasi dari tube paten atau tidak. Kemudian tube cadangan juga kita harus sediakan dari tube yang telah kita tentukan, yaitu dengan ukuran lebih besar ataupun ukuran yang lebih kecil dari saat itu. Kemudian baru kita persiapkan disinfeksi lapangan operasi itu pada leher, kemudian ditutup dengan kain steril, dilakukan lokal anestesi dengan diberikan 1% infiltrasi subkutan. Kemudian insisi dibuat vertikal 3-5 cm di garis tengah leher, mulai dari bawah pipelet sampai antara bawah pipelet sampai fossa suprarenal, dan membuka jaringan subkutis dan platisma. Kemudian kita melakukan palpasi batas inferior dari lapangan operasi dengan menilai apakah kemungkinan ada di arteri innominata. Kemudian kita dapat melakukan kauterisasi ataupun ligasi cabang-cabang dari venaris dan pembuluh darah yang kecil. Kemudian diseksi garis tengah. Kemudian kita melakukan diseksi garis tengah itu juga sangat penting untuk hemostasis dan menghindari struktur paratracheal. Strak masal dipisahkan dan ditarik ke arah lateral sehingga terlihat fasit retraksial dan esmostroid. Retraksi ke arah lateral ini juga berfungsi untuk menstabilkan tetap berada pada garis tengah. Nah, di sini juga dapat dilakukan gunakan critical scope jika praktek perusahaan kesulitan mengakses trachea. Atau gunakan refractor trace. Ini biasanya pada insisi pada horizontal, yang mana dapat dilakukan satu sisi berada di bawah dan satu sisi berada di tepi atas sternum. Setelah ketemu dengan isthmus thyroid, kemudian isthmus thyroid dapat ditarik ke atas agar cincin trachea terlihat. Namun pada beberapa kasus isthmus thyroid juga dapat dipotong dan difiksasikan sebelum. Kemudian setelah isthmus thyroid ditarik ke atas, maka trachea dapat terlihat dan hitung cincin trachea. Penggunaan hemostat yang sangat teliti penting karena di sini jika tube sudah terpasang akan susah untuk memvisualisasikan perdarahannya. Nah, di sini tracheostomi dilakukan dilakukan di antara kartilago trachea
2 ke 3 ataupun cartilago trakea 3 dan ke 5. Itu biasanya pada trakeostomi di bagian distal. Nah, insisi pada trakea dilakukan secara vertikal di garis tengah antara dua cartilago trakea. Kemudian insisi lain juga dapat dilakukan secara U, A, dan P. Namun insisi tidak boleh dilakukan ke arah lateral karena terdapat saraf-saraf penting seperti saraf Langus dan kemudian ketika operator siap untuk melakukan insisi, pastikan juga asisten juga siap untuk melakukan pemasangan chip ataupun chip sudah dipersiapkan dan memperhatikan kembali ukuran chip yang akan dimasukkan. Nah, ketika trakea telah diinsisi, masukkan hati-hati pada saat masukkan ujung kanul, posisi sumbu kanul tegak lurus ya. Setelah akan masuk, lalu setelah pasti masuk kanal ke dalam trakea, maka diputar putar arah sesungguh sejajar dengan trakea dan melanjutkan dorong supaya dengan lengkung trakeostomi ke dalam dengan trakea. Lalu kembangkan cuff sehingga cukup aplikasi. Nah, di sini baru pastikan aliran balik CO2 baik aliran balik dari CO2 yang baik dan saturasi oksigen pasien pun baik. Kemudian gunakan suction untuk mengeluarkan sekret darah ataupun yang masuk ke dalam tube. Nah, di sini luka trakeostomi harus ditutup dengan menggunakan dijahit dilakukan di tempat yang telah disebutkan di tube. Kemudian jahitan ikat yang cukup longgar untuk memungkinkan pembalut lioframe dimasukkan ke antara kulit dan tulang trakeostomi untuk perawatan luka. Nah, di sini plester hanya dipasang ketika shoulder pad telah dilepas supaya plester tidak terlalu longgar. Nah, di sini cup dari trakeostomi sendiri boleh diganti setelah saluran trakea dan kulit terbentuk itu sekitar 48 sampai 70 jam. Namun dari literatur tidak ditemukan pengganti cup sebelum hari kelima. Nah, untuk komplikasi intraoperatif, pada saat intraoperatif terdapat komplikasi perdarahan, cedera pada trakea dan laring ataupun nefus dari laryngeus recurrens, cedera pada struktur paratrakeal, emboli udara, apnu dan gagal jantung. Untuk komplikasi early postoperatif itu terdapat terjadi AFib yang masuk hutan, pneumotorak dan pneumodistinum. Dapat terjadi valve dari kanal trakeostomi, kemudian adanya penyumbatan tabung, kemudian infeksi luka, nekrosis trakea dan perdarahan sekunder. Untuk komplikasi postoperatif itu terdapatnya pendarahan yang sekunder, pembentukan granuloma, fistula trakeoesophagus, dekanulasi yang sulit dilakukan, kemudian fistula trakeocutaneus, stenosis laringotrachea, kemudian bekas luka trakeostomi. Nah, untuk dekanulasi sendiri itu pelepasan cup trakeostomi. Untuk pelepasan cup trakeostomi di sini dilakukan ketika indikasi untuk trakeostomi sendiri sudah tidak ada lagi. Yang merupakan prosedur yang melibatkan multidisiplin dari beberapa aspek. Nah, di sini untuk indikasi pelepasan tabung cup dari trakeostomi sendiri yaitu alasan dari kita melakukan trakeostomi sudah teratasi, pasien alert, responsif dan menyetujui. Kemudian pasien toleransi terhadap deflasi cuff selama minimal 12 jam. Kemudian pasien mempunyai jalan pasien bersih dari sekret dan pasien dapat mempertahankan saturasi oksigen. Nah, untuk kapan dilakukan trakeostomi jangka panjang. Nah, di sini trakeostomi dibutuhkan untuk dapat memberikan dukungan ventilasi mekanis yang berkelanjutan seperti pasien-pasien yang dengan
prolong intubasi. Prolong intubasi. Kemudian pada pasien dengan obstruksi jalan nafas dengan jangka panjang yang membutuhkan kualitas aliran udara, misalnya adanya kelainan kongenital. Kemudian untuk memberikan akses ke sekret di saluran nafas. Jika terjadi insufisiensi pernafasan, itu bisa terjadi pada gangguan refleks batuk ataupun otot pernafasan yang lemah. Nah, dan selanjutnya untuk melindungi dari aspirasi jika terjadi gangguan refleks menelan, yaitu pada pasien dengan gangguan neuromuskular. Baik, sekian terima kasih atas sekian pembacaan teknik tracheostomi saya pada saat ini. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentasi dari Dr. Teguh. Kita masuk ke sesi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran konsulen kami yang telah bergabung, Prof. Isma Arif, Dr. Yogi, dan juga Dr. Ahmad Taufik. Pada diskusi ini kami persilahkan kepada Dr. Muda. Pada Dr. Muda pertama kali kesempatan, mungkin kalau ada pertanyaan silakan dari Dr. Muda. Itu bertanya, Dok. Ya, silakan. Yang ditanyakan yaitu apa saja yang kita evaluasi setelah pemasangan tracheostomi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Tapi kurang jelas suaranya apa tadi? Untuk Teguh bisa apa saja yang dievaluasi setelah pemasangan tracheostomi, Dok? Untuk follow up. Apa saja yang harus di follow up setelah pemasangan tracheostomi? Silakan, Dr. Teguh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, yang perlu dievaluasi dari setelah pemasangan tracheostomi, yang pertama dari klinis, pasien sudah tidak jalan nafas sudah baik, kemudian tidak ada sesak, kemudian dari vital sign juga tampak normal, dan dari saturasi oksigen juga baik sekitar 98% atau 99%. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah perawatan yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu observasi setelah 24 jam pertama, yaitu yang pertama yaitu dapat dilakukan suction atau secret dapat dilakukan suction pada secret dari lari sendiri, karena setelah dilakukan pemasangan tracheostomi maka secret yang timbul bakal banyak sekali. Nah, jadi kita harus memperhatikan harus kita rutinkan suction setiap minimal 1 jam. Nah, di situ kita harus membersihkan anak kanal setiap 6 jam. Kemudian dapat dilakukan nebulizer atau stum itu setiap 6 jam selama 15 menit. Kemudian dapat dilakukan perawatan luka jika kasa penutup dari luka tracheostomi sendiri basah terkena secret ataupun sudah basah maksudnya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Teguh. Ada lagi dari Dokter Muda, kalau ada mau ditanyakan silakan. Cukup tadi, Dokter Ang. Kalau tidak ada, mungkin kami persilakan kepada ya, pada residen kalau ada pertanyaannya silakan. Izin, Dok. Waalaikumsalam. Silakan, Dr. Bobi. Dok, terima kasih, Dok. Menanyakan, Dok, mengenai komplikasi, Dok. Tadi udah beberapa disampaikan oleh Dr. Butek mengenai komplikasi. Nah, saya mau tanyakan bagaimana komplikasi atau ada pemasangan kanul yang kedalaman atau
terlalu dangkal, apakah komplikasinya, Dok? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Teguh, apa komplikasi dari pemasangan tracheostomi? Baik, terima kasih Dr. Iqbal atas pertanyaannya. Yang pertama itu jika tracheostomi terlalu besar ataupun terlalu dalam. Nah, di sini jika kanal dari atau ya jika cup dari tracheostomi terlalu besar, maka dapat menimbulkan adanya yang pertama yaitu ketidaknyamanan karena terlalu panjang dari cup yang masuk, maka bakal menyentuh dapat menyentuh sampai ke percabangan ke bronkus atau yang disebut dengan karina. Nah, kemudian dapat membuat ketidaknyamanan, kemudian sulit menelan, dan dapat terjadi ulcerasi trakea, stenosis pada daerah stoma, kemudian dapat terjadi fistula tracheoesophageal, kemudian juga dapat terjadi emfisem, dapat terjadi emfisem subkutan. Kemudian jika cup tracheostomi juga terlalu kecil. Nah, untuk jika terlalu kecil maka dapat terjadi ventilasi yang tidak memadai dan juga dapat terjadi false root dari kanal cupnya sendiri karena dapat lepas sendirinya, kemudian dapat terjadi risiko aspirasi, meningkatnya risiko aspirasi. Kemudian untuk pada saat membersihkan suction secret sendiri tidak efektif. Ya, begitu Dr. Iqbal. Ya, terima kasih. Cukup Dr. Iqbal, ada yang mau ditanggapi atau ditanya lagi? Cukup, Dok. Ya, silakan pada dokter residen yang lain. Kalau pertanyaannya kita silakan. Izin Dok. Ya, silakan. PP Dok. Kepada Dokter Gutek, kan si kanal tracheostominya difiksasi ya Dok ke kulit. Nah itu bagaimana ya Dok cara ininya, cara perawatan lukanya atau untuk mengganti dressingnya Dok? Mungkin ada tips dan triknya Dok. Terima kasih Dok. Ya, silakan, baik Dokter. Baik, terima kasih pertanyaan Dr. Pepi. Nah, di sini untuk mengganti balutan-balutan dari tracheostomi sendiri, ya, yang pertama itu lepaskan balutan dan plester yang berada di sekitar cup tracheostominya. Kemudian ya biasanya itu basah terkena sekret dan lendir-lendir dari ring, kemudian dibersihkan stomanya di sekitarnya dengan normosalin dan kasa, dan dikeringkan daerah dari stoma tersebut. Nah, kemudian di situ dioleskan di sekitar stoma tersebut salep atau salep atau pembalut kecil di sekitar stoma agar tidak terjadi iritasi. Nah, kemudian barulah kita tutup lagi dengan kasa jika basah. Karena kulit stoma yang baru sendiri itu biasanya lembek dan basah karena ekstrak yang produksinya terlalu banyak pada saat pertama sekali kita pemasangan tracheostomi. Jadi oleh karena itu makanya kita mengganti balutan dengan mengganti kasa yang baru agar sekret dan sekretnya itu tersebut tidak lama atau mengenai luka dari setelah kita melakukan pemasangan tracheostomi. Jadi kalau misalnya setelah lama sekret sudah sangat berkurang, kemudian
safety sudah berkurang, maka kasa yang pengganti tidak selalu dapat kita berikan di sana. Boleh tidak memakai kasa tuh pada penggantian pembersihan atau perawatan dari kertas ini sendiri. Ya, terima kasih Dr. Teguh. Ada lagi yang dari residen? Kalau ada pertanyaannya silahkan. Untuk penutup kita diskusikan kembali. Kalau ada residen, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Ya, izin bertanya, Dok. Ya, silakan Dr. Lori. Ya, makasih, Dok. Yang tanya pada Dr. Gutek, jadi kalau misalnya dari edukasi kita kepada keluarga pasien, apabila pasien tiba-tiba sesak, atau bagaimana sebaiknya edukasi kita kepada pasiennya? Ya, setelah pasang dari ini tracheostomy. Ya, silakan Dr. Teguh. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Dr. Flori. Pasien tiba-tiba sesak pada saat setelah pemasangan tracheostomy. Yang pertama yang tadi telah dijelaskan yaitu setelah pemasangan tracheostomy kita dapat menilai bagaimana fungsi dan klinis pasien dan fungsi dari tracheostomy tersebut. Nah, namun setelah kita menilai tersebut dan fungsi bagus, klinis pasien bagus. Nah, jika terjadi sesak pada pasien, biasanya itu timbul produksi sekret pada di kanul tracheostomy itu terlalu banyak, jadi hingga menyempit atau menyumbat kanul dari tracheostomy. Nah, makanya dapat kita lakukan suction suction atau penyiapan sekret, yang mana pada 24 jam pertama itu dapat dilakukan suction untuk sekret itu selama 1 jam sekali. Dan juga dapat dibersihkan tracheostomy dan dapat dibersihkan di sekitaran luka tracheostomy sendiri. Nah, kemudian anak kanul juga dapat dibersihkan setiap 6 jam. 6 jam setelah setiap sekali 6 jam. Itu pada 24 jam pertama setelah kita pemasangan tracheostomy. Kemudian baru kita nilai ulang lagi apakah ada komplikasi-komplikasi yang terjadi setelah pemasangan dari tracheostomy. Tergantung dari komplikasinya tadi yang telah saya jelaskan, yaitu apakah early dari postoperatif ataupun late dari postoperatif. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan dari residen, silahkan. Kalau tidak ada, langsung pada trainee. Kalau Dr. Zaki, silakan Dr. Zaki pada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nanda atas kesempatannya. Terima kasih Dr. Gutek atas presentasinya. Yang saya ingin tanyakan, salah satu komplikasinya kan terjadi emfisema subkutis. Menurut Dr. Gutek, apa yang bisa kita kerjakan bila terjadi seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Dr. Zaki. Jika terjadi emfisema subkutis pada komplikasi dari pemasangan tracheostomy. Nah, di sini jika terjadi komplikasi dari jika terjadi emfisema subkutis pada pemasangan tracheostomy, yaitu kita dapat melihat mencek lagi bagaimana pemasangan dari kanus tracheostomy itu sendiri. Kemudian kita lihat apakah pemasangan kanul dari tracheostomy sendiri apakah tidak false root ataupun bocor pada cupnya sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi adanya false root ataupun bocor, maka kita dapat melakukan repair dari
tracheostomi sendiri. Begitu, Dr. Ya, Zaki. ada tanggapan di Dr. Zaki? Silakan kalau ada. Mungkin yang agak ditambahkan, bila pada insisi trakea itu agak lebih panjang dan insisi kulit agak lebih panjang, mungkin jahitan kulitnya agak dilonggarkan supaya tidak mencegah terjadinya emfisema subkutis. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Zaki. Ya, mungkin nanti kita diskusikan lagi. Salah satunya ya perlu diperhatikan pneumotoraks spontan, maka juga ada emfisema subkutan karena tekanan positif yang terlalu tinggi bisa jadi menyebabkan emfisema. Nanti kita diskusikan kembali. Silakan pada training yang lain kalau ada pertanyaan. Dr. Septi. Izin bertanya sama Ibu, setelah pemasangan tracheostomi itu bagaimana sih tekniknya untuk menutup lagi pasiennya? Kan ada yang udah jadi distal, ada yang belum. Itu bagaimana cara menutupnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Teguh. Baik, Dr. Septi, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penutupan sendiri dari pasien-pasien penutupan sendiri dari post tracheostominya. Nah, di sini kita dapat melepaskan tracheostomi dengan sendirinya. Kemudian untuk luka atau ya luka dari post tracheostomi sendiri, kita dapat melakukan perawatan luka kemudian dari sana memang masih terdapat seket-seket yang keluar dari luka tersebut. Cuma kita dapat melakukan perawatan luka sehingga seket tersebut perawatan luka dirutinkan gitu. Nah, jadi dapat menghindari luka dari tracheostomi tersebut dapat menutup dengan baik. Ya, silakan kalau ada tanggapan di Dr. Septi. Saya cukup kepada Dr. Sondang, silakan Dr. Sondang. Baik, terima kasih Dr. Nanda. Dr. Teguh tadi paparkan ada jenis insisi untuk tracheostomi gitu, yang untuk pada trakeanya. Kan ada insisi vertikal, insisi V, insisi H, insisi U, dan T. Menurut Dr. Teguh, jenis insisi mana yang paling representatif, yang terbaik kita gunakan untuk pasien-pasien yang khususnya yang sering kita kerjakan adalah elective tracheostomy pada head and neck cancer. Lalu jika insisi itu dilakukan, apa syarat insisi pada trakea itu? Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Sondang. Insisi yang kita gunakan pada pasien-pasien dengan elective tracheostomy itu biasanya digunakan yaitu insisi vertikal. Karena jika dilakukan dengan insisi, ya tadi saya jelaskan ada insisi U, T, dan H, dan di mana insisi tersebut agak ribet pembuatannya. Karena untuk insisi T sendiri kita perlu melakukan penjahitan dan kemudian jahitannya ditegalkan ke kulit. Dan pada saat perawatan luka tracheostomi, barulah tegel tersebut dilepaskan. Nah, maka di situ akan dan untuk insisi tersebut maka dapat terjadi fast growth ataupun aspirasi yang terlalu besar. Nah, untuk
syarat-syaratnya sendiri, yaitu jika anatomi dari trakea yang terlalu kecil, maka barulah dapat kita lakukan insisi berupa U, H, dan T. Nah, cuma memang yang direkomendasikan yaitu insisi yang berupa vertikal. Begitu, Dokter Fana. Ya, terima kasih Dokter Teguh. Ada tanggapan dari Dokter Sondang, silakan. Iya, Dokter Teguh. Mohon maaf sebelumnya video saya tidak aktif. Ada error. Jadi setahu saya insisi yang sering dilakukan, yang paling sering dilakukan sebenarnya saya lihat pada para konsulen dan senior, yaitu sering menggunakan insisi N kecil atau U terbalik begitu. Tapi saya sendiri juga sering menggunakan insisi vertikal. Jadi Dokter Teguh tadi juga ada mengatakan bahwasanya dengan insisi T harus membuat jahitan dari trakea, dari tulang trakea ke kulit dengan apa tadi? Dengan nanti setelah akan dibuka trakeostomi maka jahitan dibuka. Sebenarnya cara itu sering dilakukan, yaitu dengan menjahit antara tulang trakea dengan kulit. Tujuannya yaitu sebenarnya untuk kalau saya baca tuh untuk permanen trakeostomi, sehingga treknya langsung terbentuk dan menghindari rembesan-rembesan ke arah subkutis. Jadi tadi mungkin untuk membuka kembali saya belum pernah membacanya gitu, Dokter Teguh. Lalu syarat-syarat insisi trakea itu sendiri, mungkin yang pertama yang harus kita perhatikan kaliber trakeanya dengan ujung dari kanul trakeostominya. Yang penting jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Lalu insisi kita itu tidak melebihi dari setengah dari kaliber trakea. Mungkin seperti itu, Dokter Nanda. Ya, terima kasih Dokter Sondang. Kepada Dokter Ari, kalau ada pertanyaan silakan Dokter Ari. Ya, terima kasih Dokter Nanda. Saya menanyakan di sini tentang masalah CAF, Dokter Teguh. Tadi kan Dokter Teguh mengatakan bahwa kegunaan CAF itu salah satunya adalah untuk menghindarkan aspirasi. Dan rata-rata bayi itu tidak menggunakan CAF gitu. Nah, apa alasannya? Kemudian kalau hanya untuk menghilangkan aspirasi, berarti menurut Dokter Teguh bagaimana sebaiknya CAF ini? Karena kita ketahui CAF ini kalau secara fisiknya kita lihat bahwa yaitu mengembang di dalam intralumen, yang secara logikanya kalau tekanannya terlalu tinggi tentu akan bisa menyebabkan tekanan pada trakea yang kemungkinan juga akan bisa menyebabkan cedera saat perawatan nantinya. Itu bagaimana tanggapan dari Dokter Teguh. Kemudian Dokter Teguh mengatakan bahwa pemasangan trakeostomi ini perlu ukuran yang tepat. Bagaimana cara menentukan ukuran alat trakeostominya itu sehingga tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Terima kasih. Silakan Dokter Teguh. Baik, Dokter Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, komplikasi aspirasi ya, aspirasi dari CAF trakeostomi. Sini kemungkinan komplikasi dari aspirasi dari CAF dari trakeostomi sendiri itu bila CAF ini sendiri dia terlalu kembang, maka bila terlalu kembang maka akan menekan
trakea dan menekan ke daerah posteriornya juga sendiri. Nah, maka di sini karena terjadi pengembangan yang terlalu kembang dari kaf sendiri, maka akan terjadi udem pada trakea dan juga dapat menekan bagian dari trakea di bagian posterior, yaitu adanya di sana adanya esofagus. Makanya sehingga dapat terjadi kesulitan menelan, kemudian juga dapat terjadi aspirasi terhadap pasien sendiri. Makanya pada bayi banyak tracheostomi sendiri tidak dilakukan atau tidak dilakukan pemasangan cup yang dengan yang uncuff. Kemudian maaf dokter Aris, pertanyaan kedua. Ukuran. Oh, ukuran. Untuk ukuran dari tracheostomi sendiri yaitu untuk ukuran tracheostomi sendiri itu sudah ada tabel atau ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan diameter dari panjang diameter dari trakea sendiri, yaitu panjang diukur dari krikoid dan hingga ke percabang bronkus, kemudian dibandingkan dengan diameter dan umur pasien. Ya, begitu. Dokter Adi, kalau ada tanggapan aja. Ya, terima kasih Dokter Nanda. Masalah dari kaf tadi, jadi ada beberapa suara dari Dokter Nanda. Halo. Jadi untuk dari apa tadi masalah kaf itu pengembangannya. Jadi kalau logikanya atau secara teorisnya berarti pasien-pasien dengan yang kondisi yang sudah sadar, berarti kafnya itu bisa kita lakukan pengempesannya agar tidak terjadi yang namanya penekanan tadi. Nah, itu salah satu untuk triknya bagaimana supaya kondisi kaf ini tidak bisa atau menambah cedera ataupun udem yang lainnya yang akan menyebabkan komplikasi. Kemudian masalah ukuran ini bermacam-macam cara untuk yang kita tentukan. Karena ukuran ini sangat menentukan juga. Karena kalau terlalu kecil dia bisa saja lepas karena pasien dalam kondisi tidak sadar. Kemudian secara idealnya itu kita menentukan dengan pemeriksaan imaging berapa ukuran dari trakeanya, kemudian kita paskan dengan ukuran kaf yang akan kita pasang. Itu secaranya. Kemudian ada juga data Dr. Teguh itu secara grafik, secara tabel, dan ada juga secara klinisnya, misalnya dengan berapa ukuran dari kaf sebelumnya. Misalnya kita kan sudah melakukan intubasi, bisa juga kita patok dengan pemasangan yang itu, misalnya pada ETT-nya sudah ukuran 7,5, ya berarti untuk apanya kita pasang 7,5 juga. Itu mungkin salah satu trik-triknya aja. Ya, terima kasih Dr. Nanda. Terima kasih Dr. Ari. Ya. Mungkin kalau ada Dr. Okta, silakan Dr. Okta kalau ada pertanyaan dokter. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan sama Dr. Teguh. Ini kan yang konvensional. Yang ditanyakan bagaimana dengan tracheostomi perkutan pertama, kemudian dikenal pula istilah tracheostomi primer. Itu bagaimana Dr. Teguh? Terima kasih. Ya, silakan Dr. Teguh.
Maaf dok, bisa diulang pertanyaan dok? Yang pertama ditanyakan Dr. Okta, percutaneous tracheostomy itu bagaimana? Dan yang kedua, tracheostomy primer. Baik Dr. Okta, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk percutaneous tracheostomy, untuk percutaneous tracheostomy, nah itu yang baru sedikit yang saya baca tentang percutaneous ini, yang mana di sini dapat dilakukan pada kita membuat insisi atau sayatan kecil, kemudian kita dapat mencari mencari yaitu membran dari kerik baitnya sendiri. Maka di sana dapat dilakukan percutaneous tracheostomy sendiri. Kemudian ya mungkin butuh koreksi Dr. Ali, Dr. Okta atas penjelasan saya. Kemudian yang pertanyaan kedua, Dokter. Tentang tracheostomy primer, Dr. Teguh, indikasinya mungkin. Untuk tracheostomy primer, sendiri, dilakukan jika adanya terdapat yang pertama itu terdapat pada pasien-pasien dengan tumor atau karsinoma pada daerah sekitar trakea, yang mana telah menginfiltrasi trakea dan menyebabkan rapuh pada dinding trakea. Jadi kita dapat melakukan jika dipertahankan pada daerah jika kita pertahankan trakea tersebut, maka dapat menyebabkan ruptur. Makanya kita lakukan tracheostomy di bawah dari segmen yang terkena infiltrasi dari karsinoma sendiri. Dapat kita lakukan tracheostomy di sana. Dan kemudian yang sebagaimana telah dijelaskan Dr. Senang tadi, dengan teknik menggunakan insisi T tersebut. Ya, mungkin Dr. Okta kalau ada mau ditambahkan, dokter silakan dokter. Ya, cukup dulu. Terima. Ya baik, terima kasih. Kami mohon masukan dan pendapat dari konsulen kami. Ada beberapa topik dan pertanyaan yang cukup menarik dan perlu mungkin dibahas, mungkin mengenai intisem seputan, kemudian tipe-tipe atau jenis insisi yang dilakukan pada trakea, pilihan mana yang terbaik. Kemudian yang barusan ditanyakan oleh Dr. Okta juga tentang percutaneous tracheostomy, kendala apa yang mungkin baik buruknya seperti apa, sehingga terus kalau saya juga pernah melakukannya, dan mungkin kami mohon masukan dan pendapat dari konsulen kami pada pagi hari ini yang sudah hadir, Dr. Prof. Wisma Arif, Dr. Dan kami, Dr. Ahmad dan Dr. Yopi. Mungkin kepada Dr. Ahmad Taufik. Dr. Yopi, silakan mungkin Dr. Yopi kalau ada masukan dan tambahannya, dokter mohon masukan. Ya, terima kasih, Dr. Suara saya terdengar, ya? Terdengar, dokter. Oh iya, saya ingin memberikan sedikit ini aja. Pada kanul, inner kanul itu kan ada warnanya, ada warna putih dan warna merah, kalau nggak salah. Teguh tahu nggak bedanya, Pak? Ya, yang inner kanul itu kan yang pada tahap awal kita pakai warnanya putih kan? Iya dok, warna putih. Nah, yang kalau umpamanya kita ada rencana untuk kalau tracheostomy tidak permanen mau kita cabut, itu inner kanulnya diapain dulu? Atau satu aja dia pakai sampai akhir, habis itu kalau bisa ada nafas dia cabut aja gitu?
Atau ada bedanya nggak yang perlu ketahui? Untuk inner canal sendiri, yang saya ketahui, kita memakai inner canal sendiri jika pasien-pasien yang dengan baru dilakukan tracheostomi, kemudian setelah baru dilakukan tracheostomi, kemudian kita evaluasi apakah yang setelah kita evaluasi dengan produksi sekretnya. Nah, di situ dapat dilakukan pembersihan sekret pada inner canal tersebut. Kemudian kita dapat melakukan pergantian inner canal. Setelah itu kita inner canal sendiri dipakai setelah root atau rute dari tracheostomi sendiri sudah ini dok, sudah baik gitu. Jadi kalau kita ingin membuka tracheostomi tube-nya, inner canal-nya nggak ada diganti, Teguh? Diganti dok. Dengan yang mana? Diganti, kemudian inner canal-nya diganti dengan ini dok, dengan yang baru dok. Iya, maksudnya beda. Oke lah, kalau dulu waktu saya masih pendidikan tuh warnanya warna merah. Tapi oke lah, masalah warna mungkin bisa berbeda. Tapi prinsipnya apa bedanya? Ya maksudnya inner canal yang kita pasang pada saat awal tracheostomi dikerjakan dengan inner canal yang kita pasang pada saat beberapa hari sebelum tracheostomi tube dibuka. Itu bedanya apa? Inner canalnya itu sama saja. Teguh pernah lihat nggak inner canal yang pada saat awal dipakai? Oh, yang warna putih dok? Ya, pernah lihat? Iya, pernah lihat dok. Itu lubangnya di mana aja? Lubangnya? Ya, lubang inner canalnya di mana saja? Lubangnya ada 2 dok, di depan sama di ini ya. Nah, yang di pangkal sama yang di ujung, ya kan, yang di luar sama yang di dalam trakea. Nah, kalau kita mau melakukan pembukaan pada tracheostomi tube, itu inner canal kita ganti. Kalau dulu warnanya warna merah waktu saya pendidikan, tapi nggak tahu sekarang ya produksinya gimana. Tapi prinsipnya adalah kalau yang warna putih itu cuma lubangnya cuma 2, ada di ujung dan di pangkal, sedangkan yang pada yang merah itu atau pada inner canal yang kita pasangkan pada beberapa hari sebelum rencana kita membuka tracheostomi tube itu lubangnya 3. Jadi ada satu di ujung, yang satu di ujung, satu di pangkal, yang satu lagi di tengah tuh di bagian yang bagian tengah itu mengarah ke arah kranial. Jadi waktu kita udah mengetes, kita tutup tuh yang lubang yang ada di luar kulit, disuruh pasien nafas. Bisa nggak dia nafas? Berarti memberikan kesimpulan bahwa untuk RW ke arah dari lubang tracheostomi ke arah oral atau arah hidung itu paten gitu. Itu kita ulang, kita nilai beberapa hari. Kadang kita tutup sama pasien beberapa menit, dia bisa bernafas nggak ke atas. Nah, kalau umpamanya dia sudah bisa bernafas ke atas tanpa melalui tracheostomi tube-nya, tapi dengan catatan kita pakai inner canal yang lubangnya 3 itu ya. Nah, baru indikasi kita bisa membuka tracheostomi tube-nya gitu. Tapi memang saya terakhir memasang tracheostomi di kamar operasi, memang di dalam paketnya itu cuma ada 1 inner canal saja. Tapi waktu saya pendidikan itu, waktu kita di dalam paket tracheostomi itu ada 2 inner canalnya, warna merah 1, warna putih 1. Kegunaannya warna merah itu dipegang sama pasien atau petugas kesehatan, itu digunakan untuk nanti gitu. Jadi yang putih dulu dipasang. Tapi memang untuk yang paket yang terakhir di OK, saya lihat cuma putih saja 1 ada. Jadi makanya rata-rata pada nggak tahu tuh yang inner canal yang lubangnya 3 itu. Jadi itu saja saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih Dr. Nanda. Terima kasih Dr. Yopi atas tambahan masukannya. Menurut Dr. Daan, silakan Dr. Daan. Dr. Daan masih monitor, Dr. Daan.
Ya, mungkin kami mohon masukan pada Prof. Ismahari, mohon masukannya Prof. untuk PO tracheostomy pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Udah dengar, Dr. Nanda? Dengar. Halo? Dengar ya, mohon maaf. Ya ini nggak tahu saya, di HP saya ini wajah saya nggak bisa keluar nih, keluar background. Kameranya kebalik. Kalau mas wajah kameranya kebalik. Backgroundnya bagus, Bro. Iya. Kalau di itu terbalik nggak bisa menukan. Oke, baik. Ini masalah tracheostomy tadi. Pertama, saya apresiasi bagus ya pengetahuan kalian tentang tracheostomy ya. Jadi memang begitulah, kita harus bisa memasang ya. Nggak ada cerita bedah konsul untuk masalah tracheostomy itu, nggak ada sejarahnya. Ya, sebagai terbedah kita bisa mau pasang pasien trauma, luka bakar, mau pasien kanker, begitu ada Maaf, Prof. Suaranya terputus. permanen. Sekarang jelas. Ada, mulai Mas. Dengar. Saya lagi di mobil. Jadi ini mau dikerjakan untuk permanen atau temporer. Beda itu, ya. Kalau permanen itu biasanya orang pakai sehatan baik U maupun N terbalik, kata dokter Sondang ya. Gunanya supaya dijahit, bisa dijahit trakeanya itu ke kulit. Ya kalau permanen dijahit supaya cepat prosesnya, supaya terjadi pembentukan saluran yang cepat kan ya. Saya belum pernah baca juga itu bisa dibuka lagi kalau dibikin untuk temporer, dan belum pernah saya kerjakan ya. Jadi kalau permanen kita bikin setannya ya. Nah, jadi jangan sekali-sekali bikin setannya transversal, bisa jebol, hati-hati ya, sampai ke lateral itu nggak boleh. Setannya harus longitudinal di tracheostomy, di trachea. Kalau di kulit boleh, kalau saya lebih suka transversal di kulitnya daripada longitudinal. Agak kurang ini, tapi masing-masing selera lah. Boleh Anda pasang longitudinal, boleh, transvers boleh kalau kulit ya. Tapi kalau di trachea itu sudah mutlak harus longitudinal, dipotong 2 atau 3 cincin ya. Tapi 2 biasanya cukup ya, 2 bisa cukup. Nah, kalau dia permanen, buatlah N atau U ya. Kalau dia dia temporer, hanya dipotong media tengahnya saja ya. Kemudian dipasang kanulnya, yaitu ada curve-nya, hati-hati kalau band serodok-serodok sana sini aja robek itu trakeanya. Ya, jadi nanti dipasang posisinya itu curve ya, seperti busur ya, pasangnya ya pelan-pelan, nggak ada buru-buru ya. Kalau pasien di tracheostomy, diintubasi sambil ditarik intubasinya, pas di ujung intubasi itu kita pasang, kan bisa dilihat ya. Jadi begitu. Nah, mengenai kanul, betul triopi tadi itu ada merah ada putih ya, gunanya beda itu ya. Jadi kalau yang putih itu baru dipasang, itu tidak ada salurannya ke atas ya, jadi pasien nggak bisa bicara. Kalau yang merah itu ada lubangnya ke atas itu, jadi kalau bicara ditutup lubangnya yang di trakeanya, pasien bisa bicara karena alur udaranya ke atas gitu. Jadi nanti coba lihat lagi itu ya. Nah, sekarang saya nggak tahu kalau nggak ada ya. Jadi kalau dulu dikasih 2. Nah, terus perawatannya tracheostomy ini sangat penting. Keluarga diajarkan, dalam keadaan darurat dia boleh cabut ya. Darurat pemain tercek. Nah, dia cabut kanul dalam ya, biasanya itu selesai masalahnya. Kalau dalamnya dicabut, nah, diajarkan pasiennya untuk mencabut kanul dalam. Nanti kan
dia bisa mencabut sama dua kanulnya bisa ya. Tapi itu biasanya sudah 1 minggu. Nah, jadi bagi saya untuk tracheostomi wajib itu tahu perawatannya ya, biar membersihkan kanulnya, kemudian edukasi sama pasiennya, sama keluarga harus edukasi. Kalau nggak edukasi nanti bisa meninggal karena tersumbat. Ini tracheostomi itu tidak ada ditutup, dia nutup sendiri. Jadi nggak usah cemas. Begitu selesai tesnya, dites apanya RW-nya bagus, ya dilepas aja tutup maverban, nanti akan nutup sendiri ya. Saya sudah lama masa tracheostomi sampai sekarang belum pernah menutup tracheostomi, belum pernah ya. Jadi ya saya kira demikian ya dari saya ya. Terima kasih ini sudah mulai terutama residen itu belajar teorinya. Nanti silakan dikerjakan tracheostomi itu ya. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Terima kasih Prof. Mungkin pada Dr. Daan, kalau masih bersama kami Dr. Daan, kalau ada mau ditambahkan Dokter silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tadi Dr. Nanda, kebetulan sampai di kampus saya lagi bicara sama Dr. Arina tadi ya. Jadi ini saya keluar ke belakang karena di dalam ruang itu ada musik kelihatannya, jadi ribut tadi. Oke, saya kira sudah lengkap tadi yang disampaikan mulai dari diskusi awal tadi. Pada prinsipnya memang tracheostomi itu merupakan kompetensi kita sebagai ahli bedah, sehingga seluruh DPJP bedah ya itu dapat melakukan tindakan tracheostomi, baik dengan indikasi-indikasi tadi yang sudah disampaikan. Ya. Mungkin saya kira dari saya itu saja, Dr. Nanda. Ya, baik. Terima kasih Dr. Daan. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung teknik operasi dan sampai pada Teguh. Terima kasih atas kehadiran konsulen kami pada pagi hari ini, Prof. Ismail, Dr. Daan, Dr. Yopi, kepada adik dokter muda dan rekan-rekan training serta rekan-rekan residen. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih.